Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang tua yang merasa gengsi apabila dia tidak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang bonafit, sekolah berkelas, sekolah ternama. Ya, ada banyak orang tua yang merasa gagal kalau tidak dapat menyekolahkan anaknya. Ya, ada banyak orang tua yang merasa malu kalau anaknya bodoh di kelas. Tetapi saudaraku, ada banyak orang tua yang tidak merasa gengsi, tidak merasa gagal, tidak merasa malu apabila anak-anaknya itu tidak membaca firman Tuhan dan melakukannya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak membaca firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Ini adalah pola hidup yang celaka bagi manusia. Kita sedang dituntun untuk menuju kepada kebinasaan. Kita berusaha memenuhi tuntutan dunia ini dan tidak menghiraukan tuntutan firman Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Matius 16 ayat 25 dikatakan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Perhatikan saudara, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa di sini berbicara tentang keselamatan saudaraku. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, bahkan bukan cuma mengorbankan waktu atau harta kita, bahkan nyawa kita sekalipun harus kita korbankan demi supaya kita tetap memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan itu. Lah kalau kita sehari-harinya hanya berpacu dengan waktu untuk memenuhi segala tuntutan dunia ini, kita merasa gengsi, kita merasa kalah, kita merasa gagal, ya, kita merasa malu kalau tidak dapat memenuhi tuntutan dunia ini, tetapi kita sama sekali tidak merasakan hal yang sama ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak merasa malu, kita tidak merasa gengsi, kita tidak merasa gagal jikalau dalam hidup ini kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mencapai apa yang dunia tuntut dalam hidup kita, apakah itu berupa pendidikan, apakah itu berupa harta kekayaan, apakah itu berupa kehormatan dan lain sebagainya, kita merasa itu sesuatu yang harus kita perjuangkan dan kita harus merasa malu. Ya, kita merasa gengsi dan gagal kalau kita tidak mencapai itu. Saudaraku, kita sedang berada di era yang sangat modern ini, dan itu semakin mengaburkan. Ya, kita ditipu oleh tuntutan dunia ini. Seolah-olah jikalau kita sukses di dalam dunia ini, maka itu jaminan kita masuk surga. Bahkan ada orang yang berpendapat jikalau dia kaya raya itulah tanda diberkati. Hati-hati saudaraku. Firman Tuhan ini tegas mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya engkau mencapai seluruh keinginanmu, engkau mencapai segala target yang dunia berikan kepadamu, tapi engkau kehilangan keselamatan. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawa? Artinya apapun yang engkau miliki, ya, apapun itu, kekuatan apapun, ya, kekayaan apapun, itu sama sekali tidak dapat mengganti nyawa atau keselamatanmu. Satu-satunya cara engkau untuk beroleh keselamatan hanya apabila engkau melakukan firman Tuhan. Adalah lebih baik engkau merasa gagal, merasa malu dan gengsi kalau tidak dapat melakukan firman Tuhan, daripada engkau merasakan gagal, gengsi dan malu ketika tidak mencapai target-target yang dunia tuntut dalam hidup Anda. Ya saudaraku, kedua firman ini telah mengingatkan kita untuk mulai kembali kepada kebenaran. Tuhan tidak senang melihat engkau kaya tetapi engkau bukan pelaku firman Tuhan.
Tuhan tidak senang melihat engkau pintar, engkau pandai, tetapi engkau bukan pelaku firman Tuhan. Ya, oleh karenanya ada firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan adalah prioritas pertama dalam hidupmu. Artinya keselamatan adalah yang paling penting. Engkau boleh gagal dalam segala aspek kehidupan, tetapi ketika engkau gagal di dalam keselamatan, maka itu adalah kebinasaan. Oleh karenanya sadarlah saudaraku, jangan engkau besarkan rasa malumu, rasa gengsimu, hanya gara-gara engkau gagal kuliah misalnya, engkau gagal menjadi orang yang berhasil, engkau gagal menjadi orang kaya. Tidak ada larangan untuk menjadi sukses. Tetapi kalau engkau sukses tetapi engkau bukan pelaku firman Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya ketika kita kehilangan keselamatan itu, tidak ada yang dapat kita pakai untuk menebusnya. Satu-satunya cara kita untuk terus berada dalam keselamatan adalah jikalau kita melakukan firman Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Kita ketemu pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.